Berikut kami hadirkan kronologisnya penembakan yang dialami Donald Trump. Kronologi penembakan ini diawali dengan kampanye terbuka yang dilakukan kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump di kawasan Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebelum insiden penembakan, kerumunan simpatisan kampanye masih terlihat normal dan tak ada yang mencurigakan. Saat Trump pidato membahas mengenai jumlah penyebarangan wilayah, situasi mencekam tiba-tiba terjadi. Terdengar satu kali suara tembakan, Donald Trump langsung menunduk dan menutupi telinga kanannya yang terluka. Setelah itu terdengar lagi suara penembakan yang kedua. Trump langsung mendapat pengamanan ketat dari Secret Service. Donald Trump langsung dilarikan ke rumah sakit. Pengamanan ketat diberlakukan saat membawa Donald Trump ke rumah sakit. Sementara itu pelaku tewas ditembak oleh pasukan Secret Service. Tak hanya pelaku, insiden ini juga menewaskan 1 orang peserta kampanye dan 2 orang kritis. Pengamat hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana menyampaikan munculnya spekulasi alasan dibalik motif penembakan Donald Trump. Apakah ini dilakukan oleh pesaing dari Donald Trump dalam ini Partai Demokrat, Joe Biden, dan mungkin juga orang-orang yang sebagai pendukung dari Joe Biden. Ada jeda di mana Presiden Trump masih mengatakan bahwa fight gitu ya 2 kali, jadi lawan begitu. Nah ini muncul spekulasi apakah jangan-jangan ini memang dikendaki ya situasi seperti ini untuk bisa mengenjot suara. Jangan-jangan yang melakukan penembakan ini adalah seorang lone wolf ya. Jadi orang yang apa tuh Pak Profesor? Dia tidak punya afiliasi kemana-mana, dia sendirilah yang mengatakan bahwa saya mungkin tidak suka dengan Donald Trump sehingga melakukan tindakan ini. Nah, ini yang kita tidak tahu, ini semua sedang dilakukan penyelidikan dengan berbagai teori-teori yang saya sebutkan tadi. Sementara pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah mengatakan bahwa peristiwa penembakan Donald Trump akan berdampak global. Insiden ini juga bisa memicu revolusi pertahanan keamanan banyak negara di dunia. Wah, dampaknya global ini, karena Amerika Serikat adalah negara kunci di dunia. Mau tidak mau semua pembangunan dunia akan berhubungan dengan Amerika Serikat. Mau tidak mau semua rencana kebijakan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi akan berhubungan dengan Amerika Serikat. Mau tidak mau banyak kebijakan negara yang saat ini sedang pemilu, sedang pilpres juga akan tergantung hasilnya daripada apa yang akan Amerika bilang. Keamanan pres. Jadi hal ini sangat menarik. Saya pikir kejadiannya akan menjadi revolusi tahanan keamanan dari banyak negara di. Seorang ibu warga Desa Kandangan, Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa melahirkan di dalam mobil, tepat di depan rumah bersalin Puskesmas Sarongan, Banyuwangi. Peristiwa tersebut terjadi lantaran semua petugas kesehatan tidak ada di tempat dan video peristiwa itu pun viral di media sosial. Melahirkan di rumah sakit bersalin, nggak ada orangnya ini, Mbak. Gimana ini? Halo. Ada orang melahirkan ini sampai melahirkan di atas mobil ini. Gak ada petugasnya sama sekali ini. Gak ada petugas sama sekali, Mbak, ini, Mbak. Sebuah video yang merekam sebuah rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, sepi tanpa ada petugas medis satupun, viral di media sosial. Perekam video merupakan keluarga dari pasien yang akan melahirkan. Namun warga tersebut kecewa ketika sampai ke rumah bersalin mereka tidak menemukan petugas medis satupun. Akibat kejadian itu pasien akhirnya melahirkan di dalam mobil. Keluarga pasien sempat emosi karena petugas jaga puskesmas baru datang setelah pasien melahirkan di dalam mobil tanpa ada pertolongan medis. Mana rumahnya? Saya laporkan sama. Saya laporkan. Laporkan apa? Lapor nama hari bersalin. Ada gunanya lah teman bersalin.
Cuma 1 sampai. Apa gunanya sampai ini? Menurut Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, pasien tersebut rutin memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Sarongan. Namun saat melahirkan, pasien tidak menjumpai petugas medis di puskesmas. Itu sebenarnya rutin periksa sebenarnya. Nah, pada saat mau melahirkan, sebelum masuk di rumah besar tersebut, itu sudah melahirkan dulu. Artinya juga di dalam itu nggak ada petugasnya. Tentu ini menjadi catatan kami, pemerintah daerah, untuk lebih siap, lebih sigap, untuk lebih siap melayani kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Usai melahirkan di dalam mobil, ibu dan bayi mendapat perawatan medis di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Atas peristiwa itu, pemerintah daerah akan mengevaluasi agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk usai memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir sebesar Rp35.000 kepada wisatawan Kebun Binatang Surabaya. Video kemarahan wali kota ini viral di media sosial. Bapak jalan ke 5 parkir. Bapak jalan ke 5. Ayo. Inilah rekaman video saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk di Jalan Style Surabaya saat memergoki juru parkir liar yang menarik tarif parkir wisatawan Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp35.000. Jukir liar tersebut langsung diminta mengembalikan uang parkir kepada wisatawan. Ia kemudian diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan untuk diamankan. Nang kene kan parkir nang sepeda motor nang kene, ben nang apa bejar. Kerja mulu apa? Warga Surabaya itu butuh keamanan. Warga Surabaya butuh nyaman, ono sing dolanan tenan lho awakmu ya. Aku paling gak seneng ngono dolanan lho. Ini wong Surabaya ditekani wong Jawa Surabaya. Melihat banyaknya juru parkir liar di sejumlah titik lahan parkir, Eri Cahyadi pun mengumpulkan anggota Dishub Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya. Ia mempertanyakan kinerja anggota Dishub hingga pihaknya kecolongan terhadap keberadaan jukir liar yang menarik tarif parkir dengan harga tinggi. Atas kejadian ini, Wali Kota Surabaya meminta kepada jajaran Dishub Kota Surabaya untuk menertibkan keberadaan jukir liar di kawasan wisata dan Taman Kota Surabaya. Jadi seluruh tempat wisata, seluruh taman, seluruh tempat-tempat kongko itu harus ada Dishub yang menjaga di sana. Untuk memastikan bahwa titik itu sudah dikelola oleh jukir yang di bawahnya Dishub dengan tidak ada lagi pembayaran yang melebihi dari gratis parkir. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Pihaknya yakin kesaksian Deddy akan menjadi bukti baru untuk membuktikan Saka tidak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital ya.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pasca Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, 7 terpidana kasus Vina Eki belum kembali ke lapas Cirebon. Pengembalian para terpidana masih menunggu informasi dari Kakanwil, Kemenkumham, serta Polda Jawa Barat. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Misalkan ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih itu sih. Sering kumpul gitu? Sering, kalau misalkan waktu belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Keberadaan AF, saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya Vina dan Eki di Cirebon dipertanyakan. Sebab pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, AF masih belum diketahui keberadaannya. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, AF yang mengaku sebagai saksi kunci kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon kini menghilang. Warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Menurut salah satu anggota keluarganya, Aib sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Sejak kesaksian Aib yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Eki dan Vina. Udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aib memang suka ke sini tapi jarang muncul ke sini. Ya, namanya anak itu di mana aja. Itu. Terus udah terakhir di sini kapan, Bu? Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Iya, dia udah ada. Keluarga mengaku tidak mengetahui kasus yang menimpa Aib. Bahkan keluarga menyebut Aib memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja, sehingga keluarga tidak banyak tahu tentang keseharian Aib. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Mantan Ketua RT para terpidana kasus Vina Eki, Abdul Pasren, kembali muncul ke publik. Kuasa hukum mengaklaim Pasren tidak menghilang dan dalam kondisi sehat. Dan memberkati tidak menghilang, ada di sini sehat walafiat
walaupun sehatnya tidak seperti kita, karena masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya, jadi jangan netizen bilang-bilang melarikan diri, itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kafi muncul, di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.